Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Lampung menemukan 23.150 pemilih tidak dikenal maupun bukan penduduk setempat saat pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit oleh petugas Pantarlih. Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar mengatakan, pihaknya masih menemukan sejumlah masalah saat pelaksanaan tahapan coklit yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Masalah yang ditemukan diantaranya adanya pemilih tidak dikenal, pemilih meninggal namun masih terdapat di data pemilih, pemilih anggota TNI atau Polri, pemilih bukan warga setempat dan beberapa masalah lainnya. Saat pengawasan di lapangan, Bawaslu juga menemukan pemilih tidak dikenal sebanyak 13.147 orang. Pemilih bukan penduduk setempat 10.003 orang dan 719.144 pemilih salah penempatan TPS. Iskardo menerangkan, sebanyak 719.144 pemilih salah penempatan TPS merupakan hasil identifikasi terhadap pemilih yang bermasalah dan tidak memenuhi syarat. Pemilih salah penempatan TPS itu tersebar di 15 kabupaten kota. Adapun urutan terbanyak Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 282.829 pemilih disusul Lampung Selatan 120.545 dan Bandar Lampung 93.573 pemilih. Selanjutnya Kabupaten Lampung Timur 71.875 pemilih, Tulang Bawang Barat 62.778, Pesawaran 14.095, Lampung Utara 7.377, Pesisir Barat 6.239, Tanggamus 4.169, Tulang Bawang 1.500. Lampung Barat 1.345, Mesuji 662, dan Weikanan sebanyak 52.157 pemilih. Hanya dua daerah yang tidak ada masalah yakni Metro dan Pringsewu. Ia menerangkan, pihaknya juga menemukan tidak dapat menunjukkan salinan SK Pantarlih 317 TPS, tidak menyampaikan hasil coklit kepada PPS di 153 TPS, tidak berkomunikasi melalui panggilan video, atau melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen EKTP dan keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan EKTP di 118 TPS. Bawaslu juga menemukan terdapat coklit tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di 69 TPS, tidak mencatat data pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih 68 TPS. Dan tidak mencatat data pemilih yang telah berubah status dari status TNI atau kepolisian dibuktikan dengan menunjukkan SK pemberhentian sebagai anggota TNI, Polri 45 TPS. Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Lampung, Karno Ahmad Sataria menambahkan, dalam melakukan pengawasan juga ditemukan stiker coklit bermasalah di sejumlah daerah, yakni tidak menempel erat di pintu atau bagian lain yang dipasang oleh Pantarlih, dan terdapat kolom stiker coklit tidak diisi secara lengkap oleh Pantarlih. Menurutnya, stiker coklit yang tidak ada tanda tangan kepala keluarga, dan lainnya tentu akan berdampak terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Temuan lainnya terjadi di Kota Metro, berdasarkan hasil pengawasan dan saat melakukan patroli pengawasan pada 13 hingga 14 Maret 2023 terdapat 105 KK belum dilakukan coklit. Sementara, KPU setempat pertanggal 12 Maret 2023 menyatakan coklit telah selesai 100%. Setelah dilakukan uji petik, terdapat jumlah potensi pemilih dalam KK sebanyak 199 belum dicoklit. Terhadap hal ini Bawaslu Kota Metro telah menyampaikan surat rekomendasi berupa saran untuk dilakukan pencocokan dan penelitian ulang. Karno menerangkan, di Kabupaten Weikanan, ada daerah register di Kecamatan Negara Batin yakni Desa Bumi Jaya, Karya Jaya dan Gisting Jaya sebanyak 100 KK memiliki EKTP dan KK, namun saat melakukan coklit orangnya tidak di tempat karena berada di kebun. Namun tetap dianggap memenuhi syarat oleh KPU setempat. Untuk itu, Bawaslu Weikanan melakukan koordinasi dengan KPU setempat untuk memberikan saran agar mengcross-check kembali data tersebut sehingga dapat dinyatakan akurasi. Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Erwan Bustami mengatakan, fungsi adanya coklit adalah untuk mengetahui apakah daftar potensial pemilih yang didapatkan dari KPU RI atas koordinasi dengan Kemendagri terdapat perubahan atau tidak.
Erwan mengungkapkan, masih terdapat tahapan-tahapan selanjutnya sampai dengan penetapan daftar pemilih tetap pada Juni 2023 yang akan datang. Setelah dicoklit, nantinya disusun jadi daftar pemilih sementara, setelah itu nantinya terdapat masukan-masukan sehingga menjadi DPS perbaikan. Baru setelah itu ditetapkan menjadi DPT. Erwan menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu atas catatan temuan tersebut sehingga menjadi landasan untuk perbaikan. Ia juga menegaskan jika hingga kini KPU belum mendapatkan surat resmi dari Bawaslu atas temuan-temuan tersebut. Erwan menerangkan, saat ini masuk dalam tahapan menyusun daftar pemilih sampai 28 Maret 2023. Setelah itu akan direkapitulasi menjadi daftar pemilih sementara, sehingga dapat ditetapkan menjadi DPT pada Juni 2023. Dari Bandar Lampung, Kupas TV melaporkan.